Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi karena hidup ini yang mau berkembang harus belajar dan berubah. Kalau tidak mau belajar dan berubah, hidup ini sepertinya kita menganggap baik-baik aja. Tapi kalau mau belajar, merenung, duduk, memikirkan kembali akan arah, akan apa yang sudah dilakukan, dan beberapa hal yang fokus atau prioritas, maka kita bisa membenahi. Berikutnya, berubah. Kita harus belajar. Karena itu kalau kita belajar dalam keluarga Indonesia ini, kita belajar banyak. Kita belajar banyak. Kalau kalian mau memimpikan memiliki keluarga yang harmonis, maka mari kita belajar sama-sama. Jangan sombong dan merasa benar, merasa sudah baik, kemudian merendahkan orang lain. Tidak ada poinnya sikap itu. Mari kita saling menghargai, mari kita belajar. Perhatikan orang yang mau belajar. Semakin dia belajar, dia semakin rendah hati. Karena ketika seseorang semakin banyak belajar, semakin luas pemikirannya, maka dia akan sadar bahwa begitu banyak hal yang dia masih belum tahu. Karena itu, mari belajar. Saya sarankan bergabunglah dalam keluarga Indonesia dan kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang gambaran pernikahan. Dan saya sudah sampaikan, gambaran pernikahan pertama di episode yang lalu, yang pertama adalah bepergian ke luar negeri berdua ke suatu daerah yang tidak dikenal budayanya, bahasanya, kemudian iklimnya betul-betul asing. Seperti itulah gambaran orang yang mau menikah, memasuki suatu perjalanan kehidupan yang belum dialami sebelumnya, berdua lagi. Berikutnya gambaran yang kedua adalah bermain badminton ganda campuran. Ada tujuan harus menang, mengalahkan lawan. Ada kerjasama, ada pengertian untuk menutupi akan bagian yang harus ditutupi. Ketika pasangan ke kiri, dia harus ke kanan. Ketika pasangan maju, dia harus mundur. Ketika pasangan kita mundur, kita harus maju. Ada kerjasama yang begitu manis dalam pernikahan. Berikutnya, apalagi? Bepergian ke luar negeri, kemudian bermain badminton ganda campuran, kemudian naik sampan berdua. Naik sampan berdua, saya ingatkan, untuk lurus saja sampan itu bergeraknya, butuh kerjasama, butuh komunikasi, butuh pengertian, butuh menyesuaikan kekuatan. Kalau pasanganmu lemah, jangan paksakan dengan berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Contoh ketika pasanganmu ya, kamu di posisi sebelah kanan sebagai suami, istri sebelah kiri dengan sama-sama memegang dayung. Ketika engkau marah melihat istrimu ini kok lemah begitu, ayo yang cepat. Kemudian kamu dayung sekuatnya dengan emosi. Perhatikan loh, kalau kamu emosi begitu, sampanmu itu, perahu kecilmu itu tidak akan berjalan lurus. Apa yang terjadi? Karena engkau emosi, maka sampanmu itu tidak lurus tapi berbelok, bahkan berputar begini. Di dalam pernikahan sama. Ketika kamu itu terlalu emosional, terlalu memaksakan diri, lalu merasa kuat dan memutuskan sendiri,
Di awalnya kelihatannya baik-baik saja, sepertinya mengarah ke depan. Tapi lambat laun ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Engkau melukai pasanganmu. Dan definisi pernikahan yang persahabatan, engkau lukai persahabatan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian. Engkau melukai perjanjian yang engkau buat. Disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahan mereka, engkau melukai. Jadi, sepertinya sampan pernikahanmu itu maju, tapi dengan orang yang terluka dan tidak ada pemulihan. Dan bahkan malah tidak tercapai. Mengapa? Karena engkau dengan kekuatanmu sendiri. Ketika orang naik sampan berdua dalam pernikahan, gambarannya, ketika pasanganmu itu terlalu lelah, apa yang harus engkau lakukan? Istirahat. Istirahat. Minggir ke tepi, istirahat. Keluar, coba rileks, coba makan, minum, istirahat. Demikian juga dengan pernikahan. Ada waktunya kalian berdua itu seperti menjauhkan diri dari rutinitas, pergi berdua. Kemanalah? Bukan masalah tempatnya jauh dan bagus, bukan. Poin utamanya bukan tempatnya, poin utamanya adalah pemulihan hubungan batin, hubungan emosi kalian. Berbagi hati. Jadi bukan berarti, oh sedang liburan ya, liburan ke suatu pantai yang bagus, pasti segar. Belum tentu. Karena tergantung niatnya. Niatnya mau apa? Hanya lihat pemandangan? Atau niatnya mau memulihkan hati? Itu berbeda. Dan itu gambaran yang 1, 2, 3. Gambaran yang ketiga. Naik sampan berdua. Menggambarkan tentang pernikahan. Berikutnya yang keempat adalah memasak makanan berdua bersama-sama. Mulai dari persiapannya, mulai dari soal rasa, tahap-tahapannya. Di dalam pernikahan, ada tawar-menawar, ada berbagi selera. Contoh nih ya, kalau umpamanya suamimu itu nggak suka pedas, kamu suka pedas, bagaimana caranya? Padahal ini adalah masak berdua bersama-sama yang akan dinikmati bersama-sama. Bagaimana caranya? Wah ya repot Pak, kan cuma satu masakan. Masa yang satunya separuh pedas, separuh nggak pedas, nggak bisa dong. Cari jalan keluarnya. Bagaimana Pak caranya? Sederhana. Ketika rasa sudah disepakati, ya, maka ambil sebagian. Taruh di mangkok yang cukup besar. Itu untuk siapa? Untuk suamimu yang tidak suka pedas. Sementara kamu yang suka pedas, tinggal potong cabai lalu ditambahkan, diaduk, dicampur lalu dimakan. Pak, bukankah tidak bisa makan bersama-sama? Benar, kenapa? Karena memang seleranya berbeda. Tapi makan bersama-samanya di atas meja makan yang sama, bersama-sama. Walaupun seleranya berbeda. Sekali lagi, laki dan perempuan berbeda. Tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna. Yang penting adalah kebersamaan. Lihat bahwa pernikahan itu bicara harmonisasi. Harmonisasi. Berbeda tetapi bisa saling melengkapi, saling memberi, dan dirasakan bersama-sama. Seperti itulah pernikahan. Kemudian saya berikan gambaran yang terakhir tentang pernikahan. Apa itu? Naik gunung berdua. Agak sulit kalau saudara belum pernah naik gunung. Tapi izinkan saya memberikan gambaran ini. Naik gunung kalau cuma bukit aja tidak ada masalah. Saudara nggak perlu latihan, nggak perlu persiapan yang begitu banyak begitu. Kenapa? Kan cuma bukit.
paling naik berapalah, mungkin nggak sampai 50 meter ketinggiannya, ya naik sedikit lah, nggak masalah. Tapi kalau mau naik gunung berdua, itu butuh persiapan, itu butuh latihan, itu butuh persiapan, itu butuh latihan. Kamu nggak bisa naik gunung yang contoh ya umpamanya Gunung Lawu gitu. Dengan ketinggian saya tidak tahu sekian ribu meter di atas permukaan laut. Sekian jam mendaki. Ada beberapa titik perhentian. Bahkan cuacanya bisa begitu gampang berubah. Apa yang perlu disiapkan? Dipersiapkan yang pertama adalah kesepakatan. Oke, kita mau naik Gunung Lawu, apakah kamu setuju? Boleh? Kesepakatan dibuat, tujuan dibuat. Berikutnya persiapan, latihan. Apa itu? Ya, mulai dari baju, jaket, ya, celana, sepatu, ransel, makanan, bahkan alat masak, air, semua dipersiapkan dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak membuat diri sendiri repot dan menderita ketika proses naik gunung. Sama dengan pernikahan. Disepakati dulu. Oke, kita akan menikah, kita siapkan dulu segala sesuatunya yang dibutuhkan, dipersiapkan berdua. Jangan cuma satu pihak. Oke, kamu nyiapkan baju-bajunya ya, baju-bajunya kelihatannya kita harus persiapan masing-masing dah. Tapi kemudian ada pembagian tugas. Demikian juga pernikahan. Pernikahan memang harus seperti itu. Berikutnya lagi, ketika persiapan selesai, mulai latihan mendaki gunung yang nggak terlalu tinggi. Di dalam pelatihan itu juga menguji komunikasimu, menguji kesehatianmu. Kalau sudah mulai bagus, gunung yang tidak terlalu tinggi, contoh di belakang saya itu Gunung Ungaran. Gali pengalamanmu tentang naik Gunung Ungaran dulu. Kemudian kalau sudah mulai naik lagi Gunung Merbabu. Terus begitu. Pernikahan sama. Harus dilatih sedikit demi sedikit. Jangan terlalu berat tujuannya, bebannya. Perhatikan. Pernikahan juga bisa digambarkan seperti naik gunung berdua. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.